10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start. Liftoff of Delta II rocket with SNAP, making global observations. National Aeronautic and Space Administration, atau yang biasa kita kenal dengan NASA, adalah lembaga independen pemerintah federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program luar angkasa sipil, serta penelitian aeronautika dan ruang angkasa. NASA didirikan pada tahun 1958, menggantikan Komite Penasihat Nasional untuk Aeronautika atau NACA. Badan baru itu memiliki orientasi sipil yang jelas, mendorong aplikasi damai dalam ilmu antariksa. Sejak didirikan, sebagian besar upaya eksplorasi ruang angkasa Amerika Serikat telah dipimpin oleh NASA, termasuk misi pendaratan bulan Apollo, stasiun luar angkasa Skylab, dan kemudian pesawat ulang-alik. NASA mendukung stasiun luar angkasa internasional dan mengawasi pengembangan pesawat ruang angkasa Orion, sistem peluncuran ruang angkasa, kendaraan awak komersial, dan stasiun luar angkasa Lunar Gateway yang direncanakan. Agensi ini juga bertanggung jawab atas program pelayanan peluncuran yang menyediakan pengawasan operasi peluncuran dan manajemen hitung mundur untuk peluncuran NASA yang belum diluncurkan. Ilmu NASA berfokus pada pemahaman yang lebih baik bumi melalui sistem pengamatan bumi, memajukan heliofisika melalui upaya program penelitian heliofisika Direktorat Misi Sains, menjelajahi tubuh di seluruh tata surya dengan pesawat ruang angkasa, robot canggih seperti New Horizon, dan meneliti topik astrofisika seperti Big Bang melalui Great Observatories dan program terkait. Sejarah dimulai pada tahun 1946. Komite Penasihat Nasional untuk Aeronautika atau NACA mulai bereksperimen dengan pesawat roket seperti Bell X Strip 1 Supersonic pada awal 1950-an. Ada tantangan untuk meluncurkan satelit buatan untuk tahun geofisika internasional 1957 sampai 1958. Upaya untuk ini adalah proyek Amerika Vanguard. Setelah peluncuran satelit buatan pertama di dunia, Sputnik 1, pada 4 Oktober 1957, perhatian Amerika Serikat beralih ke upaya luar angkasa sendiri. Kongres Amerika Serikat khawatir dengan ancaman yang dirasakan terhadap keamanan nasional dan kepemimpinan teknologi, dikenal sebagai krisis Sputnik, mendesak tindakan segera dan cepat. Presiden Dwight D. Eisenhower menasihati langkah-langkah yang lebih disengaja. Hasilnya adalah konsensus yang ditempa Gedung Putih di antara kelompok-kelompok kepentingan utama, termasuk para ilmuwan yang berkomitmen pada penelitian dasar. Pentagon yang harus menyamai prestasi militer Soviet, perusahaan Amerika mencari bisnis baru, dan tren baru yang kuat dalam opini publik yang melihat ke eksplorasi ruang angkasa. Pada 12 Januari 1958, NASA menyelenggarakan Komite Khusus Teknologi Luar Angkasa yang dipimpin oleh Guy Fawkes Stiver. Pada 14 Januari 1958, Direktur NASA Hugh Dryden menerbitkan Program Penelitian Nasional untuk Teknologi Luar Angkasa, menyatakan ini sangat mendesak dan penting bagi negara kita, baik dari pertimbangan prestis kita sebagai bangsa serta kebutuhan militer, bahwa tantangan ini, Sputnik, dipenuhi oleh program penelitian dan pengembangan yang energik untuk penaklukan ruang. Oleh karena itu diusulkan bahwa penelitian ilmiah menjadi tanggung jawab lembaga sipil nasional. NASA mampu, dengan perpanjangan cepat dan perluasan upayanya, menyediakan kepemimpinan dalam teknologi ruang angkasa. Sementara badan federal baru ini akan melakukan semua aktivitas ruang non-militer. Advanced Research Project Agency atau ARPA dibuat pada Februari 1958
untuk mengembangkan teknologi luar angkasa untuk aplikasi militer. Pada 29 Juli 1958, Eisenhower menandatangani National Aeronautic and Space Act, mendirikan NASA. Ketika mulai beroperasi pada 1 Oktober 1958, NASA menyerap NASA yang berusia 43 tahun secara utuh. 8.000 karyawannya, anggaran tahunan 100 juta $, dan 3 laboratorium penelitian utama, dan 2 fasilitas uji kecil. Unsur-unsur Badan Rudal Balistik Angkatan Darat dan Laboratorium Penelitian Angkatan Laut Amerika Serikat dimasukkan ke dalam NASA. Kontributor penting untuk masuknya NASA ke dalam perlombaan antariksa dengan Uni Soviet adalah teknologi dari program roket Jerman yang dipimpin oleh Wernher von Braun, yang sekarang bekerja untuk Badan Rudal Balistik Angkatan Darat (ABMA), yang pada gilirannya menggabungkan teknologi karya-karya ilmuwan Amerika Robert Goddard sebelumnya. Upaya penelitian sebelumnya dalam Angkatan Udara Amerika Serikat dan banyak program ruang awal (ARPA) juga dipindahkan ke NASA. Pada Desember 1958, NASA menguasai Jet Propulsion Laboratory, fasilitas kontraktor yang dioperasikan oleh California Institute of Technology. Segel NASA disetujui oleh Eisenhower pada tahun 1959 dan sedikit dimodifikasi oleh Presiden John F. Kennedy pada tahun 1961. Logo pertama NASA dirancang oleh Kepala Divisi Laporan Penelitian Lewis, James Modarelli, sebagai penyederhanaan segel 1959. Pada tahun 1975, logo aslinya pertama kali dijuluki The Meatball untuk membedakannya dari logo The Worm yang baru dirancang yang menggantikannya. The Meatball kembali digunakan secara resmi pada tahun 1992. The Worm dibawa keluar dari pensiun pada tahun 2020 oleh administrator Jim Bridenstine.